Kalau ditanya apa nih yang paling aku suka kalau tinggal di desa? Yap, pasti jawabannya slow living. Harga barang-barang di desa itu relatif lebih murah dibandingkan di kota. Buah dan sayur juga gampang banget didapat. Mau beli di pasar, harganya juga biasanya masih bersahabat. Apalagi kalau kita punya tetangga yang punya kebun. Kadang belum sempat beli, tahu-taunya udah dikasih aja. Tapi jangan salah guys, tinggal di desa juga punya minusnya. Dan minusnya itu kadang bukan kaleng-kaleng sih, apalagi kalau kita dapat lingkungan yang toksik. Aku pernah tinggal di lingkungan yang rasanya punya CCTV 24 jam. Tapi bukan CCTV biasa nih guys. Iya, CCTV-nya mata tetangga. Mata tetangga tuh ya kayak punya kemampuan zoom sampai 1000%. Jika kita keluar rumah sedikit, mereka tahu. Kalau kita jarang keluar, pasti juga mereka bertanya-tanya. Bahkan kalau kita sering keluar rumah, pasti juga mereka kepo. Bahkan pernah nih ya, paket aku datang ke rumah, belum sempat itu aku buka, kayaknya satu kampung tuh udah heboh. Terus kalau kita jarang keluar rumah, mulai deh dibilang, aduh kayak ayam betelur aja ya, ngeram di rumah. Padahal ya Allah, mereka tahu gak sih, aku tuh kalau pulang kerja capek banget, itu bawaannya pingin tidur aja, belum lagi kerjaan di rumah yang gak ada habis-habisnya. Dan kita tuh kayak gak punya energi loh untuk keluar. Dan ini tuh sampai sekarang kalau aku masih ingat ya, bikin aku geleng-geleng kepala sih. Pernah ada yang sampai kayak menghitung jumlah baju yang aku jemur. Bukan cuma dihitung sih, warnanya juga dihafalin. Aku sampai mikir, ini tuh aku lagi jemur baju atau sedang melakukan sensus penduduk ya. Dan ternyata bukan cuma baju guys, sampah rumah tangga itu juga ikut diperhatikan. Pernah tuh suatu malam aku buang sampah di belakang rumah. Besoknya tuh ada ibu-ibu yang negur aku. Kak jangan mubazir ya, kalau memang udah gak dipakai itu jangan dibuang, kasih aja. Aku langsung terdiam. Hah? Ternyata sampai sampah kita pun juga diperhatikan. Bukan berarti aku gak mau berbagi ya, karena kalau barang atau makanan yang memang masih layak untuk dimanfaatkan, tentu tuh kan dengan senang hati aku kasih. Tapi kalau makanannya udah sisa, udah gak layak makan, masa iya aku kasih ke orang? Kan kita juga gak tega ya. Tapi ya udahlah, pokoknya waktu pertama kali aku tinggal di desa, aku tuh mengalami shock culture yang lumayan sih. Karena ada aja tingkah masyarakat yang benar-benar di luar prediksi BMKG. Pokoknya drama kehidupan itu kalau di desa ya, itu nggak ada habis-habisnya. Episode kehidupan tetangga tuh bisa jadi tontonan harian sih. Dan akhirnya tuh aku dan Pak Asu memutuskan untuk pindah dari lingkungan toksik itu. Dan alhamdulillah banget sekarang aku udah dapat lingkungan yang jauh lebih nyaman. Orang-orangnya baik, saling menghargai, dan rasanya udah seperti keluarga sendiri. Dan nggak ada tuh yang kayak sibuk bergosip tentang kehidupan orang lain. Dan lucunya kita tuh masih tinggal di desa yang sama. Jadi ternyata masalahnya tuh bukan tinggal di desa ataupun tinggal di kota, tapi kita tinggal di lingkungan yang seperti apa. Menurut aku kalau kita mau tinggal di suatu lingkungan dalam jangka panjang ya, kita memang harus cukup selektif. Karena lingkungan itu bukan cuma kayak mempengaruhi kenyamanan kita sebagai orang dewasa,